saya Putri Sopiandara Cinta, selaku moderator pada webinar Personal Branding, Let's Build Your Personal Branding to be a Better Future, yang diadakan oleh Departemen Human Resources Development FH Unsri. Yang terhormat Kak Nuri Azahra, Sarjana Psikologi, selaku pemateri kita pada hari ini. Yang saya hormati Direktur Laukus FH Unsri, Saudari Agatia Ruhmana Simamora. Yang saya hormati Manajer Human Resource Development, Saudari Naomi. Yang saya hormati Kakak Mainboard Laukus FH Unsri. Serta yang saya banggakan seluruh teman-teman jenius semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul untuk melaksanakan acara G-Upgrading yang pertama dengan mengambil tema Let's Build Your Personal Branding to be a Better Future. Pertama-tama, marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, mohon dipersiapkan. Terima kasih tim operator. Acara dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Afdal. Kepada Saudara Afdal, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak secara berdoa kepada Allah agar acara kita hari ini diberi kelancaran dan keberkahan. Di sini izinkan saya memimpin doa secara Islam, untuk agama lain harap menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalahi wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jadikanlah kegiatan Ji-Upgrading ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat serta berguna untuk negara kami. Ya Allah ya Rabbana, acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik demi kesehatan dan keselamatan masyarakat kami di masa yang akan datang. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, ya Tawaf, jadikanlah kami semua yang hadir di sini manusia yang memiliki sifat amanah. Jika kami pemimpin, jadikanlah pemimpin yang amanah. Jika kami rakyat biasa, jadikanlah rakyat yang amanah. Karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai manusia yang bekerja dan berkarya demi pengabdian padamu semata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah kata sambutan oleh person in charge Ji-Upgrading Volume 1 kepada Saudara Verko Arfian, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar dengan jelas itu? Jelas. Jelas ya. Baik. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Selamat siang. Baik bagi kita semua gitu. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Izinkan saya di sini Verko Arfian untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam prosesi pembukaan Ji-Upgrading pertama, personal branding. Let's build your personal branding to a better future. Sebelumnya tentu saja saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Agatia beserta jajarannya yang telah berkesempatan hadir dalam acara Ji-Upgrading kali ini. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Nuri Azara yang berkesempatan hadir dan tentu saja dapat menjadi mentor dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Kak Naomi dan Kak Fatih selaku manajer dan vice manager HRD, dan tentunya jajarannya, teman-teman dan rekan-rekan dari HRD yang luar biasa sekali pada siang hari ini, semangat sekali memenuhi undangan dari kami gitu. Untuk rekan-rekan yang telah bekerja dengan sepenuh hati, saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Kita bisa menghargai kelebihan dan kekurangan dari acara ini, dan semoga apabila ada yang tidak berkenan, saya mewakili teman-teman sekalian mohon dimaafkan. Melalui kata sambutan ini, saya juga mewakili rekan-rekan mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang telah hadir, dan harapan kami semoga kedepannya teman-teman kita di sini yang sering dan aktif mengikuti kegiatan, baik itu menjadi ketua pelaksana, penanggung jawab, ataupun kegiatan-kegiatan lain begitu, bisa membranding dirinya sendiri, sehingga kedepannya apa yang telah dilaksanakan dan dilakukan itu bisa menjadi manfaat yang lebih luar biasa lagi ke depannya begitu. Dan tentunya dengan mentor yang luar biasa juga, itu Kak Nuri. Sebagai penutup, saya harap teman-teman sekalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan aktif dan mengikuti rangkaian kegiatan ini sampai selesai, serta mendengarkan arahan baik dari moderator kita, Putri Sofia, maupun dari Kak Nuri ya. Semangat, terima kasih sekali lagi. Kemudian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Verko. Selanjutnya adalah kata sambutan oleh Manajer Human Resource Development kepada Saudari Naomi. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semuanya. Yang saya hormati Direktur Laukus Hefa Unsri Agatia Rukmana Simamora. Yang saya hormati Kanuri Azara SPSI selaku narasumber kita pada siang hari ini, serta teman-teman jenius yang saya kasihi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya selaku manajer HRD untuk memberikan sepatah dua kata dalam kegiatan upgrading one siang ini. Tidak lupa, saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada kakak-kakak dan teman-teman semuanya yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan upgrading pada siang hari ini. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman HRD yang sudah mempersiapkan acara upgrading ini pada siang hari ini. Tentunya tujuan diadakannya G Upgrading ini guna meningkatkan soft skill anggota Laukus, yang mana tema pada upgrading pertama ini yaitu personal branding, di mana mengajak teman-teman untuk membangun personal branding untuk masa depan yang lebih baik. Semoga dengan diadakannya upgrading ini dapat membantu teman-teman untuk mengetahui lebih banyak mengenai personal branding. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan, mohon izin sebelumnya buat Kak Nuri dan Agatia untuk membuka kegiatan pada siang hari ini. Saya Naomi selaku manajer HRD membuka G Upgrading One dengan tema personal branding. Demikian yang dapat saya sampaikan, selamat siang. Terima kasih kepada Saudari Naomi. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada operator mohon dipersiapkan. Untuk teman-teman, boleh dihidupkan kameranya. Sudah belum ya, atau mungkin boleh ada sudah dimulai dan selesai foto. Boleh teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah pembacaan CV pemateri. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari pemateri kita pada hari ini. Pemateri kita siang hari ini adalah Nuri Azahra, Sarjana Psikologi. Beliau merupakan tamatan dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan program studi psikologi. Pemateri kita hari ini juga merupakan profesional public speaker, praktisi personal branding, dan content creator yang mana memiliki segudang pengalaman. Beliau juga pernah menjadi pembicara pada event BUMN Muda Perkebunan, Digital Personal Branding to Boost Corporate Image,
Seminar Personal Branding for Futuristic Life di Universitas Taman Siswa Yogyakarta. Dan masih banyak lagi pengalaman serta prestasi dari pemateri kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke inti kegiatan pada hari ini, seperti ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu dengan pemateri kita hari ini. Halo Kak Nuri. Halo, suara aku udah masuk ya, jelas ya. Oke, Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Tapi sebenarnya kalau tanya kabar kan, kalau jawabannya baik itu kayaknya udah jadi stigma masyarakat yang kita udah tahu ya. Itu jawabannya paling umum gitu. Tapi sebenarnya kalau kita tanya ke lebih dalam lagi, kadang kayak gini, beneran baik. Nah, kadang kita butuh penguatan nih. Sebenarnya enggak sih. Jadi ya orang kadang di depan nggak apa-apa sih ngakuin hal yang baik dulu. Tapi ketika udah deket sama beberapa teman-teman yang udah benar-benar deket, pada akhirnya ketika ditanya dikuatin lagi, beneran baik. Nah, biasanya ada kucuran air mata yang datang atau sebagainya gitu. Oke, halo. Bener nih. Baik ya Kak kabarnya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan baik ya Kak. Untuk saat ini Kak Nuri sedang ada kesibukan apa ya Kak? Jadi kalau dibilang kesibukan mungkin lebih kegiatan ya setiap harinya, lebih ke mungkin nanti aku bakal jelasin di PowerPoint karena aku udah ngasih beberapa hal yang aku udah share di PowerPoint. Nanti aku bakal ngasih tahu sebenarnya kegiatan aku apa aja sih setiap harinya selain kayak gini gitu. Jadi kebetulan mungkin sering kolaborasi sama teman-teman di luar seperti beberapa pihak istilahnya mungkin dari korporat atau mungkin dari brand yang pada akhirnya kita kolaborasi nih buat kelas atau istilahnya kita ada event dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau bisa dibilang teman-teman itu kebetulan nanti aku baru kenal juga juga, tapi setelah di sesi aku share screen kayak gitu. Ini udah boleh dimulai atau gimana nih Kak Putri? Boleh Kak. Baiklah, tanpa mengulur waktu, langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kak Nuri Azahra. Pada Kak Nuri, dipersilahkan. Oke, halo selamat siang semuanya. Ini kita jamnya sama ya, jam setengah, bukan, setengah 3. Kebetulan ini teman-teman dari Palembang, dari Sumatera. Sebenarnya saya pun asli ayah orang Minang, kayak gitu. Jadi mungkin ada 1-2 kalimat yang Palembang sama Minang itu bisa dibilang hampir sama, kayak gitu. Betul nggak kalau aku boleh tanya di sini? Jadi jawabannya apa? Dari kalimatnya dari suku Minang, terus dari teman-teman dari Palembang. Biasanya saya pengen tanya di sini. Sebenarnya teman-teman yang hadir di sini yang kuliah di Universitas Sriwijaya ini kebanyakan apakah asli dari Palembang atau mungkin ada yang dari luar provinsi juga? Boleh mungkin di chat di komen ya. Minta tolong. Jadi sekalian aku mau share screen kayak gitu. Oke, mencoba untuk share screen. Semoga nggak ada kendala. Nanti kalau semua ada kendala, meminta tolong sama pihak teman-teman buat bantu kita semuanya di sini. Oke, buat komennya udah ada ya. Campur ada yang banyak juga, ada yang dari luar Palembang dan sebagainya. Nah, ternyata kayak gini teman-teman. Kalau bisa dibilang jujur kayak gitu, mungkin kalau aku diawali dari cerita kayak gitu dulu, dari cerita lebih dahulu. Aku dulu waktu kuliah, jadi nggak cuma kuliah aja, juga kerja dan sebagainya. Pada akhirnya ketika kerja aku ikut sebuah corporate freelance, dan pada akhirnya juga di situ aku tahu nih gimana caranya ngembangin diri aku dan menemukan value aku sendiri. Nah, jadi di sesi ini aku pengen banyakin sharing pengalaman, share experience. Kalau kita ngomongin teori, sebenarnya teori itu udah banyak banget kita temuin. Entah itu kita temuin di ruang kelas, entah kita temuin di YouTube dan sebagainya. Tapi kalau sekarang, aku pengen sharing mengenai hal yang berbau pengalaman. Karena biasanya praktis itu dengan teori biasanya berbeda, sangat jauh berbeda. Nah, oke. Jadi teman-teman di sini, aku pengen tanya nih sebelumnya. Bolehkah teman-teman di sini kenalin namanya siapa di komen, lalu asalnya dari mana? Minta tolong dibantu diketik ya.
Suaraku jauh nggak? Halo? Suaraku masuk ya? Oke, ini karena baru aja diubah dari mana. Terus ada dari mana lagi? Boleh minta tolong? Wow, ada yang dari Jawa Timur ternyata. Oke, ternyata jauh-jauh. Yang biasanya orang Sumatera larinya ke Jawa, ini orang Jawa larinya ke Sumatera, beda cerita. Anti mainstream. Ada dari Sumatera Selatan. Mungkin teman-teman di sini ada yang dari Jawa, penasaran. Karena yang saya tahu kalau semua orang teman-teman dari Sumatera, dari Kalimantan larinya ke Jawa buat kuliah seperti itu. Nah, ini ternyata ada yang anti mainstream, dari Jawa larinya ke daerah Sumatera. Oke. Oke, jadi kebanyakan teman-teman dari Sumatera, dari Bangka, ada yang dari Bukit Tinggi, dari Minang, kayak gitu. Dan ada juga yang dari Malang. Wow, ada yang dari Jawa juga. Ini sebenarnya kalau yang dari Jawa itu asli Jawa, tinggal di Sumatera, memang dapat ide atau keluarga ada di sana gitu ya. Nah, oke, teman-teman. Jadi, aku pengen mulai cara hari ini, sharing sesinya hari ini. Aku mau bilang makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di sini. Ada di Fakultas Hukum itu. Nah, aku pengen tanya sebenarnya 54321. Sebenarnya ini tagline dari kontennya siapa sih kayak gitu? Dari konten YouTube-nya siapa? Mungkin ada yang tahu? Oke, mungkin boleh dibantu di komen ya. Kalau seumpama bacanya 54321, ini sebenarnya dari siapa nih? Oke, close the door, Deddy Corbuzier. Kenapa teman-teman bisa tahu? Aku pengen tanya. Apakah dikasih tahu sama ayah bunda di rumah? Atau dikasih tahu sama orang lain kalau Deddy Corbuzier itu punya tagline 54321 close the door? Atau karena teman-teman udah sering lihat YouTube-nya Deddy Corbuzier setiap saat di pembukaan itu pasti ada 54321 kayak gitu. Nah, ini nih sering lihat podcastnya juga, sering nonton podcastnya juga, atau mungkin sering keluar di reels Instagram kayak gitu, atau mungkin di TikTok sebagai di media sosial. Nah, teman-teman, kenapa aku awalnya itu tentang 54321 ini sebagai tagline, sebagai brand dari Deddy Corbuzier yang dia punya yang namanya YouTube atau podcast. Suara kita dikasih makan itu setiap kita nonton ngeklik YouTube-nya gitu. Mungkin contohnya hari ini kita ngeklik, besoknya kita ngeklik lagi, sebulan lagi kita ngeklik lagi. Nah itu sama-sama tagline-nya 54321. Pada akhirnya ketika dia konsisten menggunakan tagline ini, pada akhirnya juga dia tahu, oh oke, ternyata 54321 udah di prosedur itu dari Deddy Corbuzier. Kalau mungkin teman-teman dengar lagu kayak gini, kayak istilahnya Indomie seliraku, teman-teman juga tahu, oh itu punya Indomie. Kita tahu lagi kayak contohnya, ada sebuah tagline lari lebih kencang, atau Apple itu nanti tagline-nya apa. Nah, ini namanya brand. Kita nanti sekarang kita bakal bahas tentang brand, bukan produk brand, tapi kita lebih ke personal brand. Personal brand itu ngomong tentang human, gimana ngomongin tentang emosional juga di situ di dalamnya. Nah, oke. Aku pengen lanjutin. Bentar ya. Sebenarnya ini aja lebih enak ya. Nah, aku pengen lanjutin di sesi ini. Bener banget, ternyata Deddy Corbuzier kayak gitu. Nah, kenapa teman-teman harus punya ciri khas sendiri? Karena nantinya kalau seumpama ya kita mencari seorang pemateri atau kita mencari ya contohnya teman-teman dari hukum, ingin menjadi seorang hakim atau ingin menjadi seorang yang profesinya bisa dibilang itu ranahnya sama dengan hukum, teman pada akhirnya tahu, oh kalau selama saya mencari orang hukum, saya ingin membuat akte tanah kayak gitu, saya harus mencari si A, saya harus mencari si B, karena personal brandingnya sudah ketahuan. Bedanya teman-teman adalah teman-teman yang dia mempunyai profesi seumpama hakim, tapi
personal branding dengan tidak itu sangat beda. Jadi bedakan antara pekerjaan dengan profesi kayak gitu. Nah, kalau aku pengen tanya nih teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman tahu, pertanyaannya seperti ini, di usiamu saat ini, apakah kamu sudah paham akan kelebihan dirimu sendiri? Mungkin saya boleh tanya di sini teman-teman di kolom komen, sebenarnya teman-teman sendiri udah tahu belum sih kelebihan aku tuh apa kayak gitu? Aku tuh sukanya apa ya, value-ku apa ya, tujuan diriku tuh sebenarnya 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tuh apa ya sebenarnya gitu. Mungkin ada yang tahu di sini? Masih bingung. Oke, aku pun di umur yang sekarang masih bingung juga, walaupun bisa dibilang sudah mempunyai beberapa brand identity yang aku pegang. Ini teman-teman yang lain ada yang sudah tahu. Sebenarnya aku pengen ini nih, pengen tahu dari teman-teman dan ada jawaban yang sudah tahu kelebihanku apa kayak gitu. Pada akhirnya aku pengen bilang bangga banget sama kalian yang teman-teman sudah tahu kelebihannya apa. Karena ini kenapa? Wow, oke. Kak Stefani, aku pengen tanya nih. Kak Stefani kalau boleh tahu apa kelebihan dari Kak Stefani? Mungkin boleh bantu di komen. Gak usah malu kayak gini, karena kita sekarang gak ada no judgment dan apapun. Dan untungnya soalnya kalau teman-teman punya seseorang yang dia bisa dijadiin coach atau mentor, pada akhirnya nanti teman-teman juga bakal ada yang ngarahin kayak gitu. Oke. Bisa ngomong dalam banyak bahasa. Wow, keren banget. Ini berarti jadi satu kelebihan ya. Yang bisa dibilang kalau semua di branding, pada akhirnya nanti mungkin bisa jadi translator, entah itu di hal-hal kecil dulu, di universitas, pada akhirnya bisa naik nanti di corporate, bisa naik lagi nanti di kementerian, kayak gitu. Nah, kalau Kak Yara sendiri nih, kelebihannya apa? Aku boleh bantu minta tolong diketik ya. Lalu, yang kedua, ketika saya tanya seperti ini, di usahamu saat ini, apakah kamu sudah paham akan kelebihanmu sendiri? Tadi ada yang jawab sudah, ada yang jawab bingung atau tidak tahu. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kenapa? Karena aku sadar, ketika kita mencari sebuah kelebihan, bisa jadi orang itu dia sadar akan kelebihannya sendiri, bisa jadi dia bingung akan kelebihannya sendiri, bisa jadi dia tidak sadar. Jadi ada 3 opsi ini. Kalau sadar kita bersyukur, kalau kita bingung kita butuh pengarah, kalau nggak sadar kita pada akhirnya butuh orang yang bisa menggali kelebihan dari kita sendiri. Itulah kenapa sekarang banyak sekali orang hadir dan juga banyak sekali orang-orang yang dia membuat konten sebagainya mengenai self development. Ada juga psikolog, ada juga konseling, ada juga beberapa coach self development yang pada akhirnya membantu teman-teman mencari sebuah kelebihan yang ada di dalam diri sendiri. Nah, dari kedua hal tadi, sebenarnya aku pengen tanya ke teman-teman sendiri, sebenarnya pengen fokusnya di mana sih? Di kekurangan atau di kelebihan diri? Ada yang boleh bantu dijawab di sini di kolom komentar. Nah, kalau seumpama nih teman-teman fokusnya di kelebihan diri, tapi tidak dipungkiri ya, kalau kita seumpama kita juga punya kekurangan kayak gitu. Kekurangan adalah part of myself, part of ourselves. Jadi, oke, kalau seumpama teman-teman sadar fokusnya di kekurangan, nggak apa-apa. Jadi ini jadi satu fase, satu momen, satu kelas yang kita bakal gali lebih lanjut nih. Sebenarnya kekurangan aku apa ya? Aku tuh sadar di kelebihan aku atau kekurangan aku kayak gitu. Nah, oke. Oke, dari Kak Verko, ternyata ini fokusnya di kekurangan. It's okay, nggak masalah, nggak salah juga. Karena setiap orangnya momennya itu beda-beda ketika menjalani fase kehidupannya masing-masing, kayak gitu. Nah, oke. Jadi, aku pengen tanya ke teman-teman. Sebelum teman-teman tahu, tadi moderator bilang, kalau seumpama Nuri Azhara itu mempunyai profesi, bla 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 bla, dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman lihat sendiri, sebenarnya apa profesi dari wanita di Jamban? Aku pengen dialog interaktif ya di sini ya, biar teman-teman juga aktif. Mungkin ada yang mau dibantu, ada yang mau bantu komen. Kalau bisa jangan diketik, kalau bisa kalau mau bicara langsung lewat mic juga nggak apa-apa. Model, oke, kenapa nih model? Influencer, oke. Aku mau minta tolong dong Kak Stefani, bantu aku buat jawab. Ketika Kak Stefani lihat perempuan ini di foto, atau teman-teman lihat influencer di Instagram, di TikTok yang sekarang lagi hype banget. Ketika lihat foto kayak gini atau boleh open mic dibantu. Izin masuk ya Kak. Jadi menurut saya kenapa perempuan yang ada di
gambar itu bisa dikategorikan sebagai muda karena di dalam foto itu dia kayak menunjukkan sebuah pose sedang eh, pose pose akan difoto gitu. Jadi dia harus standby untuk melakukan pose. Menurut saya begitu. Oke, coba kalau umpama aku tanya, ternyata perempuan ini adalah ibu rumah tangga. Kak Stefani percaya atau enggak? Contoh, hanya menjadi seorang ibu rumah tangga. Banyak pertanyaan. Halo? Percaya, Kak. Oke, oke, oke. Jadi teman-teman gini, makasih banyak Stefani. Jadi kenapa aku pengen tadi dan namanya business woman influence gitu ya. Ada hubungannya sama visual, ada hubungannya sama namanya first impression kayak gitu. Nah, kalau kita bisa kayak gini, sebenarnya perempuan ini tuh adalah seorang, nah kayak gini. Kalau kita ngomongin tentang karir, gitu ya teman-teman ya. Nah di sini kayak gini. Nah ini adalah personal branding yang ingin ditampilkan sama si perempuan yang dia sudah meng-create branding ini ketika di umur mungkin 20-an atau kurang lebih di tahun 2018. Kurang lebih mungkin sudah dibilang sama ibu 5 tahun yang lalu. Nah, apa sih sebenarnya benefitnya dari personal branding ini teman-teman? Ya pada akhirnya aku bisa ketemu sama teman-teman di sini walaupun cuma secara online. Itulah gunanya namanya personal branding. Nah, antara personal branding dengan personal brand itu sangat beda, gitu ya. Nanti aku bakal jelasin di sini. Nah, jadi kalau boleh cerita teman-teman tentang diriku sendiri, jadi aku sebagai praktisi personal branding di tahun 2020. Jadi baru 3 tahun yang lalu kayak gitu. Nah, sedangkan menjadi seorang profesional MC itu kurang lebih di tahun 2018. Jadi seorang content creator di ini salah satu akun di Foodry ini di tahun 2017 dan menjadi fokusnya di self development enthusiast itu fokusnya baru di tahun ini gitu ya teman-teman, dan juga Bila Psikologi ini lahir di tahun 2020. Jadi kenapa ya Kak, kenapa sih nggak cuma satu aja gitu, padahal kan kalau kita mau menjadi besar di mungkin tentang ke dan sebagainya, fokusnya pengen satu aja. Pada akhirnya di fase satu itu kita pengen ngelebarin sayap. Nah gini, itu aku sempat baca bukunya dari Felixander siapa judulnya You Do You, mungkin kalau teman-teman tahu ya, buku judulnya You Do You itu cocok banget dibaca sama teman-teman yang umurnya 20-an gitu. Kenapa? Karena di dalam buku Yudo itu banyak banget diajari gimana caranya kita nemuin diri sendiri. Nanti kita diajari gimana cara menemukan ikigai kita, kalau soal teman-teman suka yang namanya buku self development, gimana caranya kita menemukan analisis SWOT kita itu seperti apa, di umur 20-an itu harus ngapain kayak gitu. Soalnya kita nggak akan tahu di kampus, di sekolah kita nggak diajarin yang namanya umur 20 kita harus ngapain, kita nggak diajarin. Kita hanya diajarin by teori aja, kita hanya diajarin by buku aja, tapi kalau seorang kita baca buku dan kita baca pengalaman dari orang lain, kita bakal tahu nih, di buku Yudoyo ini, teman-teman di umur 20, kita namanya harus explore. Entah itu explore dari passion kita, hobi kita, hal yang nggak kita suka, kita explore. Tapi kalau umur 20 kita namanya ngebanyakin relasi. Di umur 20-an juga, waktunya kita yang namanya menemukan hal yang kita suka, pada akhirnya bisa menjadi sebuah bisnis. Pada akhirnya kita bisa di-pay, dibayar kayak gitu. Nah, di umur 20-an ini, menurut buku itu, judulnya itu, kita mencoba semua hal yang pada akhirnya nanti kita seleksi alam nih. Oh, kita cocok di hal A, kita cocok di olahraga, kita cocok yang namanya di jurusan hukum yang pada akhirnya passionnya juga di hukum. Atau mungkin teman-teman dari jurusan hukum, tapi fokusnya nggak di jurusan hukum nih, nggak apa-apa, nggak masalah. Kebetulan aku juga dari psikologi, tapi fokusku juga di komunikasi. Karena semua hal ada yang namanya relation itu, berhubungan satu sama lain. Nah, oke, jadi ini jadi satu hal yang benar-benar emang benar-benar kayak gimana sih caranya kita nemuin apa yang kita suka. Nah, aku pengen cerita sedikit.
kok Kak Nuri bisa ya fokusnya branding, di MC, di konten, terus di makanan juga dan sebagainya. Kenapa nggak cuma satu aja gitu? Karena setelah saya mencari-cari bertanya ke diri sendiri, ternyata fokusnya nggak cuma bisa pada satu hal. Fokus bisa satu hal, cuman ternyata dari tahun ke tahun pengennya nemuin hal baru, tema baru yang pada akhirnya bisa explore. Jadi kebetulan juga kemarin aku baru ikut kelas YouTube Short gitu teman-teman ya. Banyak content creator yang dia sudah membranding dirinya bertahun-tahun, memiliki apa yang dia suka, pada akhirnya dia juga membuat sebuah konten sebagainya. Dia juga berawal dari nol, mereka berawal dari nol, yang pada akhirnya mereka juga habitnya konsisten. Itu yang menjadi kunci sebuah personal branding di era media sosial. Sekarang kita nggak bahas LinkedIn, kita bahas di Instagram, di media sosial Instagram, karena yang aku lakuin juga di situ, seperti itu. Nah, oke. Nih, aku di sini pengen ngomong nih teman-teman. Sekarang, di sini ada beberapa gambar. Yang backgroundnya merah orang marah, yang backgroundnya ungu, ini orangnya senyum tapi senyumnya dipaksa. Lalu yang tengah kita lihat, ini ada orang senyum, tapi senyumnya dari hati, kelihatan dari alis dan juga matanya, walaupun ini cuma kartun. Lalu di sini, di backgroundnya warnanya kuning, ada orang dia kaget atau mungkin kecewa. Yang terakhir, dia orangnya masam mukanya. Nah, aku di sini bakal ngomongin tentang yang namanya first impression. Kenapa first impression itu penting dan gimana cara ngebangun first impression ini gitu. Nah, contoh kalau seumpama teman-teman menjadi seorang hakim, mungkin first impression dari seorang hakim keesokan harinya adalah orangnya tegas, orangnya penuh ambisi. Ada nggak hakim yang dia ramah? Ada, banyak. Ada nggak dia yang hakim dia tuh humble? Ada, banyak. Tapi kita balik lagi nih ke beberapa peraturan yang mungkin biasanya kalau disumpah di psikolog kalau seumpama bertemu atau konseling dengan seorang klien, seorang pasien, dia nggak boleh mengalirkan emosinya, dia nggak boleh ngejudgment, dan dia nggak boleh apapun itu, dia nggak boleh ngebuka rahasia dari klien. Mungkin contohnya dari hakim pun ada beberapa rulesnya, beberapa pedomannya. Oke, mungkin bisa dibilang hakim ketika masuk ruang sidang tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin teman-teman yang namanya first impression, teman-teman ini pengen dikenal ketika first impression di 5 detik pertama itu sebagai apa? Sebagai orang yang bagaimana? Sebagai orang yang humble kah? Atau sebagai orang yang bisa dibilang tegas kah? Sebagai orang yang bisa dibilang, oh kamu ternyata orangnya keren ya, orangnya humble ya. Karena kan biasanya kita kalau mendengarkan sebuah peribahasa atau beberapa quotes, jangan ngejudge buku dari covernya. Tapi faktanya, kita sering menjudge orang dan buku ataupun hal-hal itu dari visualnya terlebih dahulu. Dan yang namanya ngebangun personal branding ada hubungannya dengan first impression. 5 detik pertama itu bisa dibangun yang namanya dengan self confidence atau percaya diri. Oke. Biasanya kalau aku bisa nggak percaya diri ya kak, kenapa ya kak, aku merasa insecure ya gitu. Nah, teman-teman bisa ngerasa insecure dan aku pun masih merasakan juga. Jadi bukan berarti kalau selama aku share di sini aku ngerasa insecure, itu enggak kayak gitu. Kenapa merasa insecure? Belum nemuin value, atau mungkin udah nemuin value tapi belum dipegang dengan kuat. Pada akhirnya kita insecure. Dan di masa sekarang yang namanya media sosial, showing up-nya tentang hal-hal yang baik, pada akhirnya kita taunya oke, ternyata yang namanya media sosial hanya menampakkan hal-hal yang baik aja, hal-hal yang oke-oke aja. Ada yang nggak sih isinya nangis-nangis? Ada, tapi bakal dijudge sama netizen. Sebenarnya itu pada ini kan balik lagi ke keputusan kita lagi kayak gitu. Nah, yang pertama itu dengan self confidence, dengan percaya diri. Lalu yang kedua dengan yang namanya grooming, teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih grooming itu apa? Grooming itu bukan mandiin kucing di tempat pet shop kayak gitu ya. Grooming itu gimana caranya kita berpakaian. Nah, ternyata teman-teman, yang namanya personal branding itu ada yang namanya personal branding warna, ada personal branding gimana cara kita berpakaian, dan seperti contoh teman-teman, Bank Mandiri, brandnya itu warnanya biru dan kuning. Kalau Bank BCA itu biru aja. Nanti mungkin di Bank BRI apa? Kita atau mungkin udah dibagi warna Tosca, dan itu warna itu berhubungan sama yang namanya brand teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen terlihat sebagai perempuan yang elegan, sebagai perempuan yang bisa dibilang elegan, classy, teman-teman bisa pakai warna-warna earth tone, teman-teman bisa pakai warna-warna yang bisa dibilang itu warna putih, warna earth tone, warna-warna yang dia itu bisa masuk di warna apapun, warna-warna pastel, warna-warna kalem. Nah, kalau teman-teman pengen bisa dibilang tegas, lihat juga dari warnanya. Nah, ternyata ngomongin tentang psikologi warna, kayak gitu, ternyata warna itu bisa nge-show diri kita itu seperti apa. Oh, ternyata kakak ini
sukanya ini ya, mungkin teman-teman kalau sama teman-teman lihat, ada beberapa influencer atau mungkin beberapa artis atau mungkin beberapa orang yang dia, kalau kita menjajani beberapa perempuan ya, ada perempuan-perempuan, bisa jadi ketika dia memakai apa yang dia pakai beda. Ada yang mungkin dia dulu pernah viral ya, cewek kue, cewek bumi, cewek mamba dan sebagainya. Jadi ternyata ada hubungannya dengan psikologi luar, teman-teman. Dan first impression juga penting ketika teman-teman pengen ketemu sama orang baru. Nah, kebetulan teman-teman jurusan hukum ini contohnya, kalau mungkin atau yang ramah atau yang mungkin menjadi seorang hakim, tapi dia juga punya business woman seperti itu. Nah, itu menjadi contoh kecil kayak gitu. Pertama, aku pengen sharing, dan kenapa judulnya diambilnya tentang ini, make yourself a brand. Karena ketika kita menjadi sebuah brand, kayak contohnya ketika kita ngomongin, kita ingat Pirsa Besari. Pirsa Besari itu dia brand loh sebenarnya. Contohnya seperti itu. Atau mungkin kalau kita ngomongin tentang Raditya Dika. Dari Raditya Dika, selain mungkin nama asli, dia juga sebagai brand. Kalau kita ngomongin kayak contohnya ada Liudra. Bisa jadi dia memang nama asli, tapi dia juga sebuah brand. Yang pada akhirnya ketika dia ketemu sama klien, ketemu sama audiens, ketemu sama penonton, harus men-showing dirinya dia sebagai brand. Itu menjadi sebuah pilihan teman-teman, ingin menjadikan brand ini jujur di diri sendiri, atau teman-teman menjadi sebuah profesi brand ini, kayak gitu. Nah, jadi kita bakal membahas tuntas diskusinya tentang 3 hal ini. Ada tentang building professional identity, develop visibility strategi, dan juga marketing versus branding. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oh, suara aku putus-putus ya. Oke, suaranya udah masuk belum? Nah, suara aku masuk atau masih putus-putus? Udah, Kak. Oke, udah ya. Oke, aku boleh lanjutin. Nanti kalau sama ada yang mau ditanya, itu it's okay, nggak apa-apa, tanya aja teman-teman. Nah, sekarang kita bahas yang namanya building professional identity. Kita pengen tahu identitas itu sebagai apa, pengennya kayak gimana, dibangunnya kayak gimana. Kayak sekecil contohnya ketika teman-teman bangun rumah nih. Ketika teman-teman bangun rumah kan teman-teman mungkin bisa jadi pakai arsitek. Mungkin teman-teman bisa jadi pakai mandor. Mungkin teman-teman bisa nge-sketch sendiri. Teman-teman pengen rumah yang minimalis. Teman-teman atau pengen rumah yang bahasanya rumah-rumah ala joglo, tradisional. Nah, ini kan pada akhirnya kan kita ngebentuk, kita mengimajinasikan. Sama namanya professional branding juga, teman-teman mengimajinasikan membentuk diri teman-teman seperti apa dan bagaimana. Oke, nah aku pengen tanya nih, aku pengen diskusi interaktif lagi sama teman-teman di sini. Kalau boleh tanya sama Kak Fikro atau Kak Fikro boleh? Firko, sorry. Oke, halo Kak Firko. Halo Kak. Halo Kak Firko. Ya, halo Kak. Kak, aku pengen tanya nih sebenarnya, kalau sekarang kan banyak banget ya orang pada ngomongin tentang personal branding ya. Aduh, personal branding apa sih, banyak banget itu tema-tema sekarang ini gitu. Semenjak media sosial sudah semakin menyebar dan sebagainya, kita banyak sekali dengar yang namanya personal branding. Sebenarnya personal branding itu apa? Oke, nge-freeze Kak ya. Mungkin boleh dibantu Kak Devni? Kalau kita ngomongin tentang personal branding itu apa nih sebenarnya? Suaranya putus-putus. Suaraku putus-putus. Apakah aku harus pindah ke handphone? Oke, bentar ya. Udah ini kah? Udah masuk kah? Halo. Oke, udah masuk kah? Oke, udah masuk ya. Oke, aku boleh minta tolong Kak Devni buat sharing sebenarnya personal branding itu apa? Tes ini suara aku kedengeran nggak ya, Kak? Kedengeran jelas Kak. Oke, mungkin izin menjawab ya, Kak.
kemungkinan besar ini masih kurang gitu kan. Kalau menurut pendapat saya pribadi itu perihal personal branding itu ialah bagaimana sih cara kita itu membentuk suatu gimana sih betul membentuk suatu eh, tampilan tampilan tentang diri kita yang dimana tampilan inilah yang akan dinilai seseorang itu secara singkat gitu Kak, yang kayak Kakak jelasin tadi kan, misal nih wajah seperti apa yang Cecil bentuk atau wajah seperti apa yang Cecil tampilkan gitu kan saat sedang eh, seperti mengisi acara Kak atau saat sedang presentasi segala macam. Nah, personal branding inilah yang sangat diperlukan dan harus dipilih secara tepat gitu Kak. Kalau misalnya lagi event-event tertentu, itu personal branding tampilan kita seperti apa. Dan personal branding itu tidak harus dari ekspresi wajah saja kalau menurut saya Kak, tapi juga berdasarkan penampilan seperti pakaian ataupun kerapian dan lain halnya seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Oke, thank you. Ini definisi sangat beda sih. Jadi lebih ke look, lebih ke visual seperti itu karena biasanya banyak sekali orang bilang kalau naik personal branding itu ada yang bilang mungkin pencitraan, ada yang mungkin bisa dibilang flexing kayak gitu. Oke, mungkin dari Kak Naomi ada yang mau bantu lagi nggak? Boleh nambah satu kalimat lagi nggak tentang personal branding ini? Halo Kak Naomi? Iya, boleh silakan. Suaranya nggak masuk. Mungkin Oke, kedengaran Kak suara aku? agak. Udah. Nah, oke. Kalau misalnya personal branding dari menurut Naomi sendiri itu misalnya kayak sesuatu yang orang mengingat tentang kita. Misalnya kayak kita ini misalnya aktif di suatu kegiatan misalnya kayak aktif dalam berdebat misalnya. Nah, jadi kalau misalnya orang melihat kita itu kayak oh, dia seorang debaters gitu sih Kak menurut Naomi Kak. Oke, berarti ketika kita menampilkan apa yang kita tahu, kayak contohnya ketika berdebat dan sebagainya, nah itu bisa menjadi personal branding dan apa yang ditampilkan sebenarnya. Tapi bedanya apa teman-teman kayak gitu? Mungkin tadi Kak Naomi sudah memberi contoh. Bedanya apa? Kalau semua kita personal branding hanya sekali waktu saja, mungkin contoh sebulan sekali atau mungkin setahun sekali, itu bisa dibilang itu juga habit. Oke, ini bisa lanjut ya ke sini ya. Oke. Nah, oke. Jadi tentang definisi secara panjang lebarnya menurut Montoya. Ini kebetulan dapat dari jurnal juga, di mana personal branding itu kolaborasi antara nilai. Berarti kalau ngomongin nilai, ngomongin value ya. Nanti kita bakal otak-atik value, pribadian, personality, dan juga ide. Ayo dia, riset. Ternyata namanya personal branding itu juga butuh yang namanya riset. Membutuhkan energi untuk riset, untuk penelitian. Tentang kemampuan, ability kita, capability kita apa, yang dimiliki, yang dipunya. Nah, tujuannya buat apa? Buat dapetin respon dan persepsi orang lain terhadap individu yang deskripsikan kelebihan dari dirinya. Sehingga bisa mempengaruhi orang lain juga. Nah, jadi skemanya gini teman-teman. Ini orang nih, orang ini dia punya nilai, punya kepribadian, punya ide, punya kemampuan. Tapi dia punya tujuan juga di sini. Tujuannya apa? Agar respon dan juga persepsinya orang lain terhadap si dia ini, terhadap kelebihannya itu bisa mempengaruhi si mereka ini kayak gitu. Itu yang namanya personal branding. Contohnya nih, aku sebagai seorang MC, seorang public speaker, seorang self development praktisi seperti itu. Pengennya apa? Pengennya buat orang-orang yang dia nggak tahu kelebihan dirinya, ayo aku bantu, ayo aku arahin nih, bisa nggak gitu. Dan ternyata teman-teman, beberapa teman-teman aku yang aku secara tidak langsung juga mengarahkan, juga bisa melihat kelebihan dari mereka itu apa, pada akhirnya mereka juga bisa berjalan berbarengan sama kita kayak gitu. Nah, itulah pada akhirnya kembali lagi ke value. Karena value itu kalau kita balik lagi ke value, yang namanya di personal branding itu ada yang namanya brand archetype, teman-teman. 12 brand archetype, di mana nanti aku bakal sharing di akhirnya kayak gitu aja. Nah, fokusnya di sini. Simpelnya adalah personal branding itu kamu pengen dikenal, kamu pengen diingat sebagai apa sih sebenarnya ketika di luar sana.
Ketika contohnya kalau seumpama kamu lagi nggak di kelas, kamu lagi nggak ikut kelas, atau mungkin kamu ketika lagi di rumah atau lagi di kantor, atau mungkin 10 tahun ke depan, kamu tuh pengen dikenal apa? Orang tuh manggil kamu tuh sebagai apa? Atau seperti itu. Mungkin ada sebagai Uni MC, kebetulan teman-teman vendor dari beberapa kerabatku juga sering manggilnya adalah Uni MC atau si Uni seorang praktisi personal branding seperti itu. Itu adalah sebuah identity yang sudah dibangun bertahun-tahun. Jadi nggak bisa langsung selesai kayak gitu ya. Jadi ini juga secara simpelnya ini teman-teman. Oke. So branding is people's perception of you before even knowing you, or what people said about you. Jadi ketika kamu lagi nggak di ruangan, persepsinya orang lain itu apa, itu namanya personal branding. Nah, bedanya antara personal branding dengan personal brand itu beda di kata kerjanya. Kalau personal brand, itu artinya teman-teman udah punya brand nih, contoh, oh oke, aku suka menulis, aku suka debat. Tapi kalau selama nggak di brandingin, di show up gitu, ya nggak akan tahu orang-orang di luar sana. Karena yang namanya personal branding, itu berhubungan sama yang namanya kata kerja, teman-teman. Jadi harus take action, kayak gitu. Oke, nah ini menurut Dewi Harun, sesimpel ini sebenarnya. Kalau kita ngomong tentang personal branding, who you are, kamu tuh siapa sih sebenarnya gitu. Oh, aku Nuri. Oke, Nuri. Nuri itu Nuri yang mana? Nuri kan banyak nih. Ada Nuri Sumatera, ada Nuri di Jawa, ada Nuri Jogja. Oke, aku Nuri. Aku pengen dikenal sebagai seorang trainer nantinya 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Oke, jadi kalau soal aku pengen jadi seorang trainer, aku harus ngapain ya? Aku harus sekolah mungkin, atau mungkin aku harus, jadi teman-teman kayak contohnya, saat teman-teman mau ke Bukit Tinggi dari Palembang. Oh, kalau ke Bukit Tinggi dari Palembang, naik pesawat bisa nggak ya? Nggak usah deh naik pesawat, habisin uang calonnya gitu, mending naik bis aja deket. Padahal kan kita udah tahu tujuannya apa, ya caranya kayak gimana dilakuin. Oke, aku pengen skripsi wisuda mungkin di tahun 2020 berapa. Oh, berarti aku harus kayak gini dong. Who you are. Tetap harus tahu, menyelami diri sendiri. Gitu. Nah, oke. Teman-teman, jadi kemarin aku juga nonton YouTube-nya Yura Yunita. Yura Yunita bilang kayak gini. Jadi kalau seumpama ya, kita pengen menyelami diri sendiri, kita harus tenang dulu nih. Ya, soalnya teman-teman kalau mau diving, mau berenang ke dalam, ke dasar laut, teman-teman harus tenang. Jadi kalau teman-teman ingin tahu viewernya siapa, ya teman-teman harus benar-benar memahami diri sendiri dengan cara bertanya dan juga pada akhirnya stop lagi. Terus what do you do? Who you are? Tujuannya apa? Pengennya apa? What do you do? Kalau udah tahu tujuannya apa, sebenarnya what do you do-nya pengennya apa? Aku harus ngelakuin apa ya? Oh, dari Palembang ingin ke Jogja. Pilihannya mau naik bus, naik mobil, atau mau naik pesawat, atau nggak sama sekali. What do you do-nya? Pilihannya di situ. Nah, ketika teman-teman sudah menjalankan ini, sudah tahu you are-nya apa, what do you do-nya apa, padahal pada ketahuan nih, oh keunikanku ternyata kalau setiap aku dari Palembang ke Jogja itu, aku ternyata pengennya naik pesawat. Tapi aku maunya naik pesawatnya Garuda, nggak mau yang lain. Nah, itu contoh kecilnya gitu. Oh, aku pengennya kalau dari Palembang ke Jogja, aku pengennya harusnya jalan-jalannya ke Malioboro. Hakim deh, aku pengen hakim perempuan, tapi aku juga pengen cantik. Aku skincarean, aku pengen humble, kayak gitu. Mungkin ketika di ruang sidang, aku ingin menjadi seorang hakim yang tegas. Tapi ketika di luar, aku menjadi seorang hakim yang dia juga fokus dengan family. Nah, itu jadi keunikan masing-masing. Oke. Nah, teman-teman, sebenarnya namanya brand itu is single trust. Ini menurut Steve Jobs ya, gitu. Steve Jobs itu pernah bilang kayak gini, brand itu sama aja ketika kamu dipercaya oleh orang lain yang mungkin bisa dibilang mereka nggak tahu kamu, tapi kamu bisa dipercaya untuk memberikan hal itu. Kayak contohnya nih, ketika saya menjadi seorang MC, banyak sekali mungkin teman-teman dari luar sana, mungkin dari Jakarta, kontak, ada juga beberapa dari teman-teman corporate kontak. Kenapa mereka memfloor pekerjaan ini kepada saya seperti itu, pada aku? Karena mereka percaya, trust. Dan trust itu dibangun dari mana? Dari yang namanya kita megang kepercayaan mereka dan dari namanya branding. Nah, ini balik lagi nih. Karena kamu jadi hakim yang dipercaya gitu, kita harus ngapain? Nah, Steve Jobs, kenapa kebanyakan orang-orang yang beli produknya Steve Jobs kayak gitu?
hanya orang-orang yang bisa dibilang dia bisa dibilang mampu, karena kalau dibilang produk Apple itu bisa bilang merosek tampang banget ya. Karena Steve Jobs percaya kayak gitu, ya dia percaya kalau soalnya marketnya itu ada sendiri gitu, walaupun harganya mahal. Dan yang namanya brand, soal branding, padahal teman-teman tahu nih, kita bakal ada yang namanya connecting the dots. Contoh nih teman-teman ketika SMP SMA sukanya apa, kok bisa masuk hukum ya? Oh ternyata aku dulu suka yang namanya debat ketika di sekolah. Aku suka lomba debat nih, ternyata connecting the dots-nya ada nih, menyambungkan antara titik dengan satu dengan titik lainnya kayak gitu. Nah, oke. Lalu gimana caranya ketika teman-teman pengen ngebangun personal branding? Harus ngapain aja sih Mbak? Ataukah harus yang namanya posting doang? Ataukah kita cuma posting doang, foto doang, tanpa ngapa-ngapain? Enggak. Namanya branding perlu yang namanya research, makan waktu, makan pemikiran, makan yang kita itu bisa dikonsumsi oleh halayak umum. Ternyata banyak banget nih teman-teman effortnya kayak gitu. Nah, yang pertama jadi ini, teman-teman harus yang namanya self awareness internal. Jadi masuk ke dalam diri dulu, analisis SWOT. Ini mungkin pasti diajarin di kampus, nggak mungkin enggak, tentang strength kita apa, weakness-nya apa, opportunities-nya apa, tendency-nya apa. Nah, setelah kita tahu analisis SWOT, kalau sekarang yang terkenal lagi ada yang namanya Ikigai. Ini teman-teman boleh baca tentang Ikigai di Google. Jadi kita ada yang fokusnya namanya passion, vocation, kalau Ikigai gitu ya. Juga ada yang namanya profession, dan ada satu lagi aku lupa teman-teman. Nah, Ikigai itu kalau bisa dibilang itu sebenarnya berhubungan juga sama yang namanya analisis SWOT. Oke. Terus yang kedua, kita fokus sama nih connect with yourself. Balik lagi nih, find your goals and value-nya apa. Gimana sih caranya nemuin value ada dalam diri? Nanti aku kasih beberapa pertanyaan yang teman-teman harus jawab. Ini PR. Karena kita sekarang, kita di masa depan itu dibentuk dari kita yang sekarang. Kalau seumpama nih, aku ternyata dari dulu nggak tahu value apa, nggak tahu mau apa, aku nggak akan sharing sama teman-teman di sini, nggak akan sharing pengalaman sama teman-teman di sini. Find your values. Gimana caranya nemuin value? Nah, oke. Ini sebenarnya ngomongin 12 brand archetype, teman-teman. Keluar ya. Share screen keluar nggak? Ada ya? Oke, jadi teman-teman. Jadi menurut Carl Gustav Jung, ini kebetulan tokoh dari psikologi, ternyata namanya brand archetypes, 12 kepribadian brand, itu bisa dibilang juga self brand juga ya teman-teman ya. Ini sebenarnya balik lagi ke sini teman-teman. Teman-teman itu tipenya innocent, orangnya nyari aman aja, ya udah deh aku gini nggak apa-apa gitu. Atau teman tipenya itu pengetahuan, suka pokoknya aku harus les, aku nggak boleh kalau aku nggak belajar tentang apapun itu di YouTube. Atau teman-teman tipenya explore, bebas, oh aku suka traveling kok gitu. Jadi ada 4 ini, dari keempat ini teman-teman pada akhirnya nanti ini nih dicabang-cabangin. Oke. Ada kreator. Nah, kalau aku teman-teman, aku secara tidak langsung aku tuh lebih ke ini sebenarnya caregiver. Tapi kebetulan di sini nggak ya kayak caregiver, service. Kalau itu adalah service. Ketika aku memberikan service ke orang lain, aku bahagia, aku senang. Itu kali gue teman-teman. Dan teman-teman bisa nemuin ini dari mana? Dari trial dan error. Dicoba, ditanya ke diri, aku tuh sebenarnya mana sih kayak gitu. Oke, kayak gini ya. Nah, oke, balik ke sini. Terus teman-teman, find your goals dan juga value, nanti ini pada akhirnya saling berkaitan. Kayak contohnya nih, value ku adalah aku caregiver, aku menyukai service. Oke, berarti kalau cuma service, goalsku menjadi seorang trainer, menjadi seorang MC, cocok dong, ya kan? Kalau teman-teman tipenya brand archetype-nya adalah explore kebebasan. Oke, aku ingin menjadi seorang traveler aja. Oke deh, aku ingin bekerja digital nomad, aku pengen kerja online, pengen WFH, atau aku pengen juga kenal kerja freelancer by online, menjadi seorang digital marketing. Karena aku sukanya kebebasan. Balik lagi nih, jadi kayak disambung-sambungin. Oke, aku ingin menjadi seorang hakim yang dia bisa dibilang juga ngasih servis juga. Ya udah, aku menjadi seorang hakim yang ngasih servis tolong sama aku di luar sana, nggak ada hubungannya sama persidangan, aku tetap nolong karena aku suka. Nah, jadi harus dicari. Terus ada lagi nih teman-teman, the identity mix. Kamu itu bisa apa, kamu itu punya apa.
keyakinanmu itu apa gitu. Nah, ternyata aku pengen sharing sedikit. Ini lebih ke aku nggak sering sharing di beberapa kelas, aku nggak sering sharing, tapi kok kebetulan aku pengen sharing di sini. Ini rada emosional gitu ya, sharing serta experience. Jadi teman-teman, aku dan ibuku juga menjadi seorang kepala keluarga seperti itu, nggak mungkin ada nggak sih yang nyangka ternyata seorang anak yang dilahirkan dari ayah difabel, ayah bisu tuli, nggak bisa ngomong, bisa dengar, kok bisa jadi trainer ya, kok bisa menjadi seorang public speaker ya gitu. Dan kebetulan ibuku juga udah meninggal di tahun 2009 ketika aku masuk kelas 6 SD. Jadi kelas 6 SD udah gak ada, lalu aku juga punya 2 adik dengan keadaan ayahku seperti itu, mau nggak mau aku harus harus menjadi contoh dari adik-adikku dan harus yang namanya membiayain mereka juga. Nah, kalau semua kita nggak punya reason, kalau semua kita nggak punya tujuan, ya pada akhirnya kita nggak bakal bisa jadi yang kita mau. Tapi bukan berarti ketika kita nyampe di goal sana, teman-teman, kalau kita ke contohnya dari Palembang ke Jogja, bukan berarti kita mulus-mulus aja. Ketika kita naik pesawatnya delay, itu kan banyak hal yang kita nggak tahu itu akan terjadi. Banyak hal-hal yang nggak enak yang bakal terjadi. Nah, sisanya bisa kita manage emotion kita itu di situ. Oke, lalu yang kedua teman-teman. Nih, kalau teman-teman kalau soal kita udah tahu shortnya apa, value goals-nya itu udah tahu apa juga, ini juga udah tahu, pada akhirnya kita juga bisa di sini teman-teman. Nih, kita juga ketika kita sudah bisa self awareness internal, kita juga bisa nih yang namanya self awareness eksternal di luar. Aduh, aku nggak tahu kok kelebihanku apa, udah ikut kelas juga masih bingung gitu. Ya udah deh, aku ke teman, aku ngobrol. Ya udah deh, aku ke dosen, aku teman. Ternyata meneliti diri sendiri juga penting kok kayak gitu. Nggak cuma penelitiannya di jurnal, nggak cuma penelitian tentang nature, tentang alam, penelitian ke diri sendiri juga penting gitu. Nah, setelah kita ternyata psikolog bilang kalau kelebihanku itu aku suka kayak gitu. Ya udah deh, kalau kurang aku harus ngapain, bla bla bla. Sebagai seorang MUA, berarti aku nanti ketika mempunyai klien, aku bakal ramah juga, aku bakal ngeluarin sisi keibuanku, caranya seperti itu, atau relate teman-teman. Sesuaikan dengan value dan juga relate ini, ketika teman-teman sudah research, sudah merefleksikan juga, teman-teman harus tetap bersinar. Bagaimana pun caranya itu? Di part-partnya teman-teman, ketika teman-teman istilahnya. Jadi mungkin kan bisa dibilang fasenya manusia kan nggak cuma fase naik ya. Ada fase naik, ada fase turun, ada fase lurus, kayak gitu. Jadi biasanya orang-orang yang dia kuat itu, dia fasenya naik, turun. Nggak cuma lempeng. Mereka orang yang kuat kayak gitu. Entah itu dari emotion, entah itu dari kedewasaan, dan gimana caranya ketika dia di fase down, turun, dia bisa nggak tetap dibilang stabil, nggak mungkin ya, dia bisa nggak manajemen emosinya, dia bisa nggak kendaliin dirinya, karena mungkin besok di namanya dunia kerja itu sangat beda dengan dunia kuliah. Dunia kerja itu banyak sekali mungkin, dulu aku pernah juga kerja di sebuah corporate, ada satu orang yang dia nggak suka sama aku, pada akhirnya jadi provokator ke teman-teman lainnya. Mau nggak mau reasonnya karena aku butuh pekerjaan ini, aku tetap harus berangkat. Nah, teman-teman harus tetap nih nyari lagi value apa, goals apa, padahal tetap bisa bertahan di tujuannya sendiri. Oke, lalu yang kedua itu develop visibility strategi. Gimana strateginya ketika kita udah nemuin yang namanya value, terus goals dan sebagainya, kita harus yang namanya ini. Nah, kalau kita, bentar. Ini teman-teman, ini ada PR buat teman-teman semuanya. Semoga dikerjain. Kalau teman-teman pengen aja di mungkin 5 tahun ke depan jadi apa sebagainya, dan kalau dikerjain, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini kalau nggak di screenshot aja, siapakah saya? Karena ini aku dikerjain juga ya teman-teman. Ketika dulu dapat training mengenai self development, self branding, dapat ini juga. Apa kelebihan saya miliki? Ketakutannya itu apa sih sebenarnya? Oh, aku itu takut kalau aku di judgement sama orang lain, kalau aku seumpama tampil di depan umum. Harus ngapain ya? So, saya ingin sebagai apa, value apa, kegiatan apa, pendidikan apa. Ini minta tolong jawab, kayak gitu.
itu di screenshot aja. Lalu ada lagi di sini teman-teman diskusi kita tentang strateginya bagaimana ketika kita sudah nemuin goals dan juga value. Pertama, kalau kita ngomong branding di media sosial, terutama Instagram, itu yang pertama itu kita bisa milih nih, itu lebih ke orang-orang profesional, lalu mungkin ya ini ya. Kalau teman-teman pengen ranahnya lebih suka yang namanya videografi, free, YouTube, TikTok, Instagram, Pinterest, atau teman-teman lebih suka hal berbau ide, terus ramalan ide 5 tahun ke depan. Di Pinterest itu ada banyak banget. Atau mungkin teman-teman pengen showing up, tapi aku malu sebenarnya di depan kamera, ya udah deh, coba di share aja gitu. Jadi banyak banget sekarang platform-platform media sosial yang bisa dipakai teman-teman buat nge-branding diri sendiri. Lalu kalau seumpama di media sosial nggak dikerjain, aku harus ngapain ya? Ya udah deh di CV aja. Nah, jadi kebetulan aku dulu pernah kerja teman-teman di sebuah startup. Ketika aku melihat sebuah CV, yang kulihat itu bukan IPK. Yang kulihat itu job experience, pengalaman magang, dan volunteers. Kenapa? Karena yang namanya dunia kerja itu yang dibutuhin namanya soft skill dan juga akademik. Akademik oke lah, tapi kalau teman-teman contohnya akademiknya oke, pinter, IPK-nya 4, tapi kekuatan kerjanya atau bisa dibilang mencapai targetnya itu nggak bisa ya corporate, olah kayak istilahnya pemerintahan. Kayak namanya corporate, ada yang namanya pemerintahan, yang dibutuhin sosialnya juga teman-teman. Nah, kita kalau bisa teman-teman, aku sering bilang ke adikku, kalau nggak kerja, kalau bisa organisasi. Karena apa? Ketika kuliah, waktunya buat mencari relasi. Kayak gitu. Dan juga attitude teman-teman. Attitude itu penting sekali ya. Apalagi kita orang Indonesia yang sangat mengangkat attitude, gimana duduk, gimana bicara sebagainya. Kecuali kalau kita orang Eropa nih. Ya udahlah, mau bebas aja. Sangat penting. Nah, oke. Ini bisa teman-teman gimana caranya ya platform untuk media sosial kita harus ngapain aja sebenarnya. Nah, ketika teman-teman sharing di Instagram, value-ku itu apa? Kalau kita lihat Instagramnya akun pribadi, yang namanya ini belum aku update. Aku suka yang namanya sharing tentang ilmuku sebagai MC. Aku suka sharing tentang ilmuku di public speaking dan sebagainya. Ini yang aku lakukan teman-teman. Jadi ketika orang lain atau mungkin kemarin ada dari klien BUMN dari Jakarta dan kebetulan juga audiensnya juga se-Indonesia, ketua BUMN Muda Indonesia, kenapa mereka bisa nge-hire saya untuk mengisi personal branding? Karena mereka percaya dengan apa yang saya tunjukkan di Instagram kayak gitu. Oke, dan ini personal branding juga fokus sama value yang aku juga suka yang namanya positive psychology, self development, mengembangkan gimana caranya orang ini tuh menjadi orang nih kayak gitu. Oke, lalu yang ada lagi be yourself, authentic, nothing tulus. Jadi kalau udah di Instagram gitu ya udah posting, ya udahlah gitu, terserah mau kayak istilahnya engagementnya berapa, lalu dan sebagainya, angkanya berapa, ya udahlah. Yang penting aku udah posting selesai. Bahasanya membumi. Ini tergantung marketnya lagi teman-teman ya. Kalau market teman-teman di Instagram itu kayak contohnya mahasiswa, kalau bisa bahasanya membumi. Kalau marketnya teman-teman ternyata orang-orang korporat, bahasanya rada-rada science. Tapi kalau teman-teman kayak contohnya marketnya anak kecil, bahasanya anak kecil. Jadi di mana langit dijunjung, di situ kita harus kayak benar-benar sopan, tinggi, duduk sama rendah, diri sama tinggi. Jadi kita harus tahu ini, upgrade skill dan juga ilmu. Ini aku rasakan sekarang, dimana setelah 5 tahun, aku nggak pernah yang namanya jarang sekali sekolah secara formal. Setelah lulus, pada akhirnya aku ngerasa stuck nih. Oh, ilmuku ini aja ya, kalau sharing nggak pernah ada hal baru ya. Pada akhirnya harus upgrade skill dan ilmu. Entah itu di internasional secara online course, atau mungkin harus ikut coach, kayak gitu, cari mentor, atau mungkin belajar di YouTube. Tapi kalau teman-teman pengen dapat ilmu daging, tetap harus punya mentor dan juga collaboration. Kalau teman-teman pengen diketahui sama orang di luar sana. Oke. Nah,
Jadi gimana caranya buat memulai ini semua? Ini rada quotes nih. Untuk perihal mau jadi apapun atau jadi MC, kuncinya itu mau dulu, mulai dan tekun. Jadi sebenarnya kebanyakan orang kan kalau mau mulai kan rada susah ya, rada susah. Aku takut gini, aku takut gitu, aku mau perfectionist pokoknya. Aku nggak punya tools ini, nggak punya tools itu, aku nggak punya device ini, aku cuma punya contohnya kalau mungkin orang pada bikin list, aku cuma punya HP-nya Android sebagainya, itu nggak apa-apa gitu. Aku juga dulu ketika membangun brand ini, membangun akun ya teman-teman, akun makanan, konten makanan, dulu juga nggak punya kamera kok, dulu juga nggak punya yang namanya kamera profesional, nggak punya HP dan sebagainya. Dari nol, konsisten menabung, pada akhirnya teman-teman mulai dari ini adalah tekun. Nah, ini kunci personal branding teman-teman. Aku pengen sharing di sini, ini hal yang aku pegang banget. Jadi, aku juga dapat ini waktu ikut kelas sama personal branding coach kala itu. Kuncinya ini teman-teman. Ketika teman-teman ingin menjadi seorang apapun itu, kuncinya di atas ini nih. Ini nama nih. Uni ini adalah sebuah brand teman-teman. Karena namaku aslinya bukan Uni. Namaku Nuri Azhara. Nah, di sini ini adalah brand Uni nih. Jadi banyak banget teman-teman di luar sana kenal aku namanya bukan Nuri tapi Uni. Nah, di sini di bawah sini teman-teman ingin dikenal sebagai apa? Oke, aku ke jurusan hukum nih, tapi aku sukanya komunikasi. Gimana dong? Ya udah tulis aja konten kreator komunikasi. Kayak konten kreator mengenai jurusan hukum kayak gitu. Ini itu juga pernah branding. Lalu di sini teman-teman yang kotak kamera, teman-teman bisa ditulis. Kalau sekarang di Instagramku itu lebih ditulis mengenai value teman-teman sendiri. Kalau aku tulis di Instagramnya sekarang itu lebih ke dream, value, dan growth. Community, aku tampilin. Terus bisa jadi teman-teman sukanya di apa nih? Oh, aku sukanya di personal branding, aku sukanya di psikologi. Itu menjadi nampilin seperti itu. Oke. Nah, lalu terakhir ini kita ngomongin tentang branding dan juga marketing teman-teman. Beda ya antara branding dan juga marketing. Jadi biasanya kalau di corporate teman-teman dia ada tim kreatif dan juga ada tim marketing. Itu beda. Tim marketing kreatif itu biasanya fokusnya pada branding. Dan tim marketing fokusnya biasanya pada target, pencapaian, penjualan. Kayak gitu. Bedanya apa antara marketing? Marketing apa yang aku lakuin ya? Biasanya kalau marketing rokok ya kalau kita lihat ya. Yaudah deh marketing rokok, marketnya berarti laki-laki nih. Yaudah aku nampilin contohnya SPG yang dia looknya, good looknya bagus. Dia yang cantik kayak gitu. Kalau branding, kamu nggak penting lah kamu butuh kayak looknya atau enggak. Yang penting kamu punya value, who you are. Kalau marketing biasanya dia akan short term teman-teman. Dia akan long term ke depannya. Bakal dicari sama orang lain dan marketing itu value-nya banget nih kalau marketing extra value. Nah, jadi value-nya banyak banget, bisa dimasukin semua. Kalau branding, kita create value. Create value berhubungan sama diri kita dan emosional kita sendiri. Kalau marketing, kita berhubungan sama reason, alasan. Oh, oke. Aku harus menjual rokok ini. Alasannya kenapa dijual? Ya karena dari atasanku menargetkan seperti ini. Tapi kalau branding, kita lupa sama nama emotion. Oh, oke. Contoh nih, ketika aku menjadi seorang MC, aku dekat dengan vendor lain, dengan WO lain, atau mungkin dari orang dari IO. Ketika kita punya kesamaan value, ketika kita punya kedekatan emosi, ya udahlah pakai dia aja lagi gitu. Nah, kedekatan emosi. Lalu kalau marketing, kita harus di-push terus nih. Nah, pokoknya kamu harus mencapai target ini. Mau nggak mau, gimana caranya, kamu harus dapetin konsumen ini. Aku nggak tahu gimana caranya. Dipikirin. Gitu. Tapi kalau branding, itu kita bakal menarik massa. Kita nggak cari keluar, tapi kita bakal tarik massa. Kayak contohnya Kak Naomi. Kak Naomi kan bukan aku yang nyari, tapi Kak Naomi yang mencari. Gitu. Nah, ini nih, manfaat dari branding sendiri. Nah, ini manfaat dari teman-teman metode branding. Baik itu dari di media sosial, ini kita fokusnya di sini, jadi panutan, teman-teman unik, kebutuhan, PT, dan juga bisa throw up juga. Dan biasanya orang-orang yang branding, orang-orang yang dia juga di search, pada akhirnya dia nggak stuck di situ.
Tapi karena biasanya orang-orang yang branding dia pada akhirnya dia tetap harus ngikutin tren nih teman-teman, trennya apa, bagusnya apa, tapi dikolaborasikan juga dengan value masing-masing. Jadi oke, gitu aja share dari aku. Ini rada ngos-ngosan ngomong. Oke, ini dari aku teman-teman, jadi Instagramku di sini. Nah, jadi kebetulan aku udah sharing sama kan Aomi. Jadi teman-teman di sini aku kasih challenge, terserah teman-teman challenge-nya apa. Aku udah ngasih template juga Instagram, nanti dan juga di akunnya Lokus Tonsri. Nah, di mention nanti buat teman-teman yang kreatif atau teman-teman yang posting kayak gitu, ini diwajibkan ya, nanti bakal dapat hadiah dari teman-teman dari Lokus ini. Bisa jadi postingannya mungkin jawaban dari ini, bisa jadi, atau mungkin bisa jadi teman-teman dari rangkuman materi hari ini, atau mungkin dari apa yang didapetin. Tapi harapanku adalah teman-teman bisa menjawab ini per poin, karena itu bakal jadi PR banget buat teman-teman. Semoga kedepannya berpengaruh sama teman-teman semuanya ya di 1 tahun ke depan kayak gitu. Oke, thank you, makasih banyak. Udah cukup dari aku. Aku balikin moderator ya. Thank you Kak Nuri. Yuk nih teman-teman yang ingin nge-share, boleh banget ya di post di Instagram story-nya, dan pastinya ada hadiahnya nih. Ditunggu nih teman-teman, jangan lupa tag Instagram Kak Nuri dan juga Lokus Eva Unsri ya. Oke, jadi nanti ini PR ya teman-teman ya, karena kan tadi kan judulnya kali ini adalah briefing. Kita lebih ke follow up diri kita, tumbuh bareng, dan juga aku harapannya adalah teman-teman bisa jawab ini nanti di story. Jadi biar aku tahu juga, oh teman-teman arahnya kemana sih sebenarnya setelah ini gitu. Oke. Dari aku udah cukup. Baik teman-teman semuanya, setelah tadi penyampaian materi oleh Kak Nuri terkait personal branding, tentunya sangat menarik dan bermanfaat banget nih. Dimana kita jadi tahu personal branding itu merupakan kolaborasi antara nilai kepribadian yang bertujuan untuk mendapatkan respon dan pengaruh untuk mempengaruhi orang lain. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau mengetik pertanyaannya di kolom room chat dengan format nama underscore pertanyaan. Oke, mungkin aku lebih prefer ini ya, lebih prefer kalau soal teman-teman tanya langsung, biar nanti ada diskusi interaktif. Jadi nggak cuma satu arah aja, kalau soal nanti aku udah jawab, dan ada yang mau ditanya lagi juga nggak masalah. Gitu. Wah, kayaknya udah ada yang mau nanya nih. Boleh Kak Agatia dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Oke, thank you sebelumnya Putri. Ini suara aku kedengeran? Kedengeran kok. Oke, sebelumnya makasih banyak buat Kak. Selamat sore Kak. Sangat luar biasa penyampaian. Jadi sangat membuka wawasan ya tentunya. Oke, jadi Agatia izin bertanya nih Kak. Tadi di poin yang ketiga di bagian branding dan marketing. Jadi kan memang khususnya lebih ke organisasi branding sih gitu Kak. Jadi kan memang di dalam sebuah organisasi, komunitas ataupun kelompok itu kan pasti punya satu ciri khas tertentu, itu udah pasti gitu kan. Nah, pertanyaan Agatia itu terkadang ada nggak sih Kak yang buat pembeda antara branding dan juga marketing untuk sebuah organisasi gitu? Karena kan mengingat organisasi ini kan pasti punya ciri khas sendiri, di mana itu pertama kali dibuat mengikuti dengan harus mengikuti daripada perkembangan anggota-anggotanya gitu. Jadi gimana organisasi itu terbentuk itu pasti dari anggotanya. Nah, gimana sih Kak cara menyesuaikan supaya ciri khas dari awal organisasi itu tetap ada, tapi dengan anggota yang pastinya terus berkembang, terus berubah gitu.
Mungkin itu sih Kak Tri. Terima kasih sebelumnya Kak Nuri. Oke, aku jawab ya. Kalau ngomongin ciri khas organisasi tetap ada, pada akhirnya kan sebuah organisasi dia kan punya value ya. Organisasi punya value, organisasi juga pada akhirnya dia punya misi, dan dia juga punya project-project kayak gitu. Nah, dari ciri khas ini, dari ini value, misi, dan juga project-project juga, sebenarnya dia relate nggak sama branding yang ditampilkan. Kayak contohnya nih, brandingnya dari Lakus itu pengen dikenal sebagai organisasi branding yang seperti apa? Boleh di open mic aja, aku pengen diskusi soalnya. Oke, kalau dari aku sendiri itu kan Kak, basicnya organisasi keilmiahan gitu Kak. Jadi fokusnya itu kayak pelatihan-pelatihan soft skill kayak ini yang kegiatan kita hari ini, public speaking, writing skill gitu. Lalu juga ada sering project-project pengabdian kepada masyarakat gitu sih Kak. Concernnya di bidang keilmiahan. Oh, berarti pengen fokus yang di bidang keilmiahan itu? Ya, bukan di branding organisasi secara umum ya? Berarti secara divisi ya? Iya, benar Kak. Oh, oke. Berarti kalau semua kita brandingnya keilmiahan secara divisi, public speaking, dan bahasanya ke istilahnya training, soft skill, gini. Kalau ketika aku dengar yang namanya keilmiahan, itu kan bahasanya lebih ke penelitian ya, iya nggak Kak? Betul Kak, betul. Jadi tadi makanya ketika dijelasin keilmiahan tapi isinya soft skill, public speaking, sebenarnya itu agak beda gitu. Jadi yang namanya branding juga itu berhubungan sama yang nama yang kita pakai sebenarnya kayak gitu. Tapi yang namanya nemuin nama kan emang rada susah ya, apalagi kalau selama kita udah ikutin sebuah struktur organisasi yang nama itu tidak bisa dirubah. Nah, jadi gimana kita nemuin value atau artinya brandingnya itu kelihatan. Kita kan nggak mungkin ya, organisasi kan ini isinya orang-orang. Ya pada akhirnya mau nggak mau si value dari divisi ini. Kayak contohnya nih, ini public speaking. Kita lihat kalau kita lompat lagi ke Instagram kayak gitu, karena kita ngomongin Instagram dari tadi, terus ngobrolin di Instagram, divisi tentang trending sebagainya, itu sebenarnya lebih ke divisi lihat dari Instagramnya Lokus Musli itu. Jadi gini, namanya branding harus ngikutin tren. Kalau kita balik lagi di Instagram Unisri, itu kan lebih banyak desain, foto, gambar. Sedangkan sekarang lagi tren adalah video. Nah, bisa nggak teman-teman ngikutin si teman-teman? Jadi nemuin value ini, yang di divisi ini, pada akhirnya harus di berarti pas ngomongnya aku dari divisi keilmiahan, Lotus Unsri, public speaking, aku pengen mengubah stigma mindset orang-orang kalau public speaking itu menakutkan. Ternyata enggak kok gitu. Ya udah deh, aku pengen ngebuat sebuah konten yang pada akhirnya bisa mempengaruhi teman-teman di luar sana. Public speaking itu tidak menakutkan. Dengan cara apa? Dengan cara membuat games. Training. Ya udah deh, training katanya nakutin ya, bosenin deh. Ya udah deh, aku pengen buat sebuah konten yang bisa dibilang training itu nggak ngebosenin. Kenapa? Karena isinya games. Kalau training isinya ice breaking kayak gitu. Karena training kita makanya bahasnya membumi kayak gitu. Jadi tetap harus di research lagi, tetap harus di otak-atik lagi kayak gitu. Itulah kenapa neutral branding juga butuh effort, butuh ditemukan, butuh effort, butuh konsistensi. Jadi tetap harus berjalan semuanya. Ada tambahan nggak Kak? Jadi dari aku kayak gitu. Kalau kita ngomongin soal branding di yang namanya media sosial ya. Oke. Terima kasih sebelumnya atas jawabannya Kak Nuri. Boleh follow up question lagi nggak Kak? Boleh nanti ya. Ini nanti. Apa namanya? Kalau ada apa tadi? Pertanyaannya apa? Aku nggak denger. Boleh follow up question nggak Kak? Lanjut pertanyaan. Boleh. Aku lebih suka diskusi ini sih daripada satu arah Kak.
Oke, oke. Makasih Surya. Jadi Kak, jadi memang kalau dari Laku sendiri itu kan memang pertama kali terbentuk itu karena beberapa mahasiswa yang pengen berkecimpung di bidang debat gitu Kak, lomba debat gitu. Jadi aku mau pinter debat ke Lokus gitu. Nah, tapi kan seiring perkembangan generasinya itu kebanyakan minatnya itu di bidang berdebat itu sedikit sedikit menurun gitu Kak. Nggak kayak yang di pertama kali generasi pertama gitu. Maksud aku gimana sih Kak cara tetap apakah tadi branding Lokus yang uh, kumpulan anak debat tadi tetap bisa atau kalau apa seiring berjalannya waktu itu nanti bakal terubah gitu Kak brandingnya. Itu gimana Ya, Kak? jadi kemarin aku sempat sharing sama teman aku yang dia udah punya YouTube banyak banget. Jadi emang balik lagi sih sama orang-orang Gen Z. Orang-orang Gen Z itu dia orang-orang yang nggak mau terlalu mikir serius, orang-orang yang nggak mau terlalu mikir keras kayak gitu. Ya udah deh, aku pengennya enak-enak, aku pengennya kalau males ya udah GoFood gitu kayak contohnya. Ya udah, kalau sama aku nggak apa namanya, aku nggak pengen makan ini, aku beli yang duduk di kursi tidur di dunia pekerjaan kayak gitu ya. Dia lebih orang-orang yang bisa dibilang nggak tahan lama nih kalau kerja, maunya nyari-nyari di bidang kreatif. Nah, fokus lagi, kita tidak bisa memaksakan orang lain, kita nggak bisa memaksakan mengendalikan si peserta untuk lomba kayak contohnya untuk ikut di acara kita, tapi kita bisa fokus sama orang-orang yang pengen join kita di debat ini gitu. Nah, oke. Biasanya orang-orang yang ikut debat itu orang-orang yang gimana sih? Orang-orang yang punya value, dia pengen orang-orang nggak hanya pintar, tapi orang-orang yang pengen masak publicity, orang-orang yang dia pengen masak tentang keilmuan. Orang-orang yang biasa ikut debat yang aku lihat, orang-orang yang dia udah punya tujuan sebenarnya dia pengen apa gitu. Jadi menurut aku kalau pengen narik audiens kayak gitu, kita tetap buat aja. Sebenarnya yang namanya debat itu nggak terlalu serius kok kayak gitu. Karena yang namanya debat itu benefitnya banyak banget teman-teman, kayak contohnya gitu ya. Entah itu di branding, entah itu besok teman-teman di dunia kerja itu kalau ngomong nggak kejelimet, teman-teman nggak kayak bahasa Indonesia apa ya, kalau ngomong itu bisa lancar gitu, kalau ngomong juga nggak susah kayak gitu. Karena balik lagi kalau namanya debat gitu contoh, nanti balik lagi besok juga kalau selama kerja di rumah kerja teman-teman ada wawancara ya. Sebisa mungkin dari sekarang nih kita lihat buat beberapa konten, atau mungkin kalau bisa dibilang kita ngasih ilmu atau pengetahuan ke orang secara seperti sekarang nggak susah ya. Padahal sekarang dunia konten kita buat aja teman-teman kayak papan terus debat menakutkan itu, bener nggak sih kayak gitu ya. Kita buat secara apa namanya, secara have fun aja di kontennya seperti itu dulu gitu. Nanti istilahnya besok-besoknya ketika kita masuk organisasi tapi pada kenyataannya seperti itu, ya itu adalah part dari debatnya seperti itu. Tapi bukan berarti debat itu nggak hanya serius aja, kita bisa have fun kok gitu. Kita bisa apa namanya, membuat sebuah gambaran atau diskusi ini menjadi lebih santai gitu. Karena kan setahu kita kalau namanya debat kan lebih ke serius ya. Mungkin kalau kita lihat Mata Najwa itu debat serius banget, ada nggak sih debat yang santai itu? Banyak kok di luar sana. Banyak orang teman-teman bisa lihat ya di YouTube, atau mungkin teman-teman bisa lihat di manapun itu di platform. Coba deh, ada nggak sebenarnya? Ada kok gitu. Coba dicari, dikulik lagi, di research lagi kayak gitu. Karena namanya branding itu nggak bisa sekali dua kali jadi. Research, effort, energinya keambil kayak gitu kan. Ini secara langsung juga aku membuat sebuah tag tadi di otakku kayak gini-gini. Oke, cukup jelas jawabannya Kak Nuri. Terima kasih banyak Kak atas penjelasan. Oke, thank you. Oke, kita lanjut untuk Kak Firko. Silakan Kak untuk menghidupkan mikrofonnya. Baik, halo Kak Nuri. Halo Kak Firko, kamu namanya unik sekali. Banyak yang bilang sih Kak. Iya. Terinspirasi dari mana orang tuanya? Dari Lampung Kak. Oke. Ya. Boleh, ada yang mau didiskusiin?
Tadi kan sebenarnya sempat yang tadi mungkin mirip-mirip gitu kayak sama yang tadi disampaikan sama Kak Najati ya. Jadi yang saya ingin tanyakan itu, jadi tolak ukur kalau misalnya kita ngeliat personal branding itu sukses atau enggak itu gimana Kak? Maksudnya Personal tuh branding sih. Oke. keberhasilannya gitu. Personal branding itu sukses ketika teman-teman udah dipercaya sama orang lain, itu sukses artinya. Oh, berarti kalau berarti ini nih. Sorry, koneksinya rada. Halo? Halo, ya gimana tadi Kak ya? Suaranya nggak putus-putus. Boleh diulang lagi nggak? Ya, jadi kalau misalnya tadi ada tingkat keberhasilan personal branding gitu yang kata kakak tadi itu, kalau misalnya udah dipercaya gitu kan, berarti ada suatu momen personal branding itu gagal gitu kan. Maksudnya itu ya udah ngejalanin berapa tahun gitu, tapi pas di tahun selanjutnya tiba-tiba image yang didapetin dari apa yang diharapkan punya. Oke. Kalau dibilang personal branding itu bersaing atau enggak, artinya ketika teman-teman udah dipercaya, digunakan jasanya sebagai seorang profesional, itu artinya personal brandingnya sudah berhasil kayak gitu. Di perjalanan personal branding dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan sampai kita nggak ada di dunia ini, nggak mungkin yang namanya kita personal brandingnya itu berjalan mulus. Bisa jadi namanya manusia kan change ya, manusia itu pasti berubah. Manusia itu fleksibel, berubah. Ada nggak sih yang awalnya kita personal brandingnya itu sebagai hakim yang ramah, gitu contohnya, ternyata di perjalanan, ternyata kita punya sebuah masalah yang pada akhirnya orang-orang juga tahu. Lalu bagaimana personal branding kita itu benar-benar dipegang gitu. Itu terjadi teman-teman. Banyak kok kayak gitu, kayak contoh artis ya, dia brandingnya udah bagus, kayak contohnya artis-artisnya dia udah oke dan sebagainya, ternyata brandingnya dia pakai narkoba dan sebagainya, mau nggak mau dia harus yang namanya di perjalanan harus ngebangun citra dirinya dia lagi menjadi lebih baik lagi nih. Jadi kayak bahasanya tetap di perjalanan nanti akan ada yang namanya sebuah masalah, sebuah kayak bisa kayak bahasanya kayak aku misalnya sebagai seorang MC gitu. Dulu mungkin seorang MC yang bisa dibilang banyak banget servisnya, banyak banget adibusnya oleh orang lain. Tapi semakin lama kok brandingku semakin turun ya kayak gitu. Kenapa semakin turun? Kenapa semakin banyak orang yang nggak nge-hire aku sebagai MC? Oh ternyata kita lihat lagi teman-teman di sudut pandang lainnya. Oh ternyata banyak MC lainnya sudah lahir. Oh banyak ternyata MC lainnya mungkin harganya lebih murah gitu. Oh ternyata banyak MC lainnya yang orang tuh nggak sadar ternyata MC cuma ngomong doang, nggak butuh skill kayak gitu. Nah gimana caranya kita biar personal branding kita berhasil lagi? Ya kita mainan taktik, ide lagi kayak gitu, buat sebuah research lagi. Kita kayak istilahnya teman-teman kayak jadi ada KTP. Oh ternyata jalan ini belum sampai di sini. Jadi harus punya banyak jalan. Branding itu nggak cuma satu ya teman-teman ya. Bisa jadi nih di awal, di 2 tahun awal branding kita mungkinnya contoh sebagai MC. Di 2 tahun selanjutnya branding kita sebagai seorang coach MC. 2 tahun selanjutnya lagi branding kita adalah sebagai seorang speaker narasumber. Nah itu teman-teman, jadi branding itu tidak saklek di satu tempat. Nah kenapa kita pengen explore lainnya teman-teman? Karena bisa jadi kalau kita branding di satu hal itu fokusnya bagus. Fokus dulu ketika teman-teman udah jadi satu, boleh lompat ke lainnya. Dan kalau bisa relate dengan yang satu ini, yang awal ini gitu. Nah aku contohnya nih awal-awal brandingnya seorang MC, larinya ke speaker, larinya ke trainer kayak gitu. Jadi gini Kak Verko, harus yang namanya kita bener-bener kayak nggak stuck di satu tempat. Kalau branding yang nggak berhasil, itu bisa dibilang kita balik lagi ke mindset kita. Bener-bener nggak berhasil, atau kita perlu belajar lagi nih. Ada yang salah nggak sih sama kita? Gitu. Jadi kita pengen nyalahin keadaan,
atau fokus ke diri kita. Karena kalau kita nyalahin keadaan, kan keadaan nggak bisa kita handle ya. Di luar sana kan nggak bisa kita handle ya. Omongan orang lain nggak bisa kita handle. Mau nggak mau ya tetap handle kita ya dari diri sendiri. Mau kita mikir ini gagal, atau kita ngebuka taktik lagi, buat ide lagi, buat shortcut lagi, biar kita tuh naik lagi nih, gitu. Dipakai orang lagi nih, kayak gitu. Itu yang bisa kita handle. Fokus sama yang bisa kita handle, daripada kita fokus sama yang nggak bisa kita handle, ada cuma capek doang. Lagi Kak. Oke, terus jadi ya satu lagi nih Kak. Jadi kalau misal dari ngaku dengan tadi gitu, kita kan nggak bisa stuck di satu brand aja gitu yang branding gitu. Terus kalau misalnya pun mau pindah membranding diri itu juga harus yang kira-kira relate gitu kan. Kalau misalnya jauh gitu kan, misalnya dari yang tadinya jadi MC gitu misalnya, terus tiba-tiba di tahun selanjutnya pindah nge-branding dirinya jadi seorang orang yang kayak gamer gitu atau apa gitu kan, itu kira-kira tetap bisa dilakukan. Oke. Jadi gini, aku nggak bisa bilang gini ya teman-teman. Aku nggak bisa bilang branding itu harus tahun 2 tahun, satu branding, satu profesi 1 tahun, satu profesi 2 tahun. Aku nggak bisa menstandarkan itu kayak gitu. Jadi balik lagi ke kita. Kalau semua branding kita awalnya, oke, mungkin boleh baca buku You Do You. Aku balik lagi ke buku ya. Jadi teman-teman mungkin IG-nya apa ya, Felix? Bentar. Ada yang tahu nggak Instagramnya Felix Riando? Bentar aku cari di IG. Felix. Bentar ya, aku cari ya. Aku lupa soalnya. Oke teman-teman, ini ada buku You Do You punyanya Felixandro Ruby. Felixandro Ruby dulu itu teman-teman, brandingannya dia ketika aku baca buku, brandingnya dia adalah sebagai seorang fotografer. Ya, oh enggak, awal-awal dia kerjanya sebagai marketing alat berat. Di sini dia dapat ilmu ketika menjadi marketing alat berat. Dia branding di food fotografi, itu jauh banget ya. Di tahun 2 tahun setelahnya dia menjadi seorang food photographer. Awalnya seorang marketing, pindah jadi seorang food photographer. Di food photographer ini dia ketemu sama beberapa food photographer internasional juga nasional. Dipakai foto-fotonya sama brand nasional kayak itu. Ketika menjadi food photographer, dia ngerasa dia udah cukup nih, kok stuck di sini aja. Padahal dia branding lagi menjadi seorang investasi, orang yang sharing ilmu tentang investasi. Itu jauh banget ya nggak sih Kak Verko? Jauh banget loh antara fotografi dengan yang namanya investasi, itu jauh banget gitu loh. Tapi ketika kita udah fokus dan kita fokus gitu, jadi kalau mau branding, mau pindah dari satu ke lainnya, kalau bisa branding satu ini kita udah dikenal orang dulu gitu, baru bisa pindah. Nah, kalau soal umpama nih, ternyata branding yang pertama kita nggak cocok atau sesuai fashion kita, nggak sesuai value kita, ya udah pindah aja. Fokus di satu ini. Wah, nyaman nih, enak nih, ya udah difokus di satu ini. Mungkin bisa dibilang kalau semua orang-orang yang kenal udah pakai jasa kayak gitu, ya udah fokus di sini dulu. Ya udah deh, kayaknya ilmu aku di 5 tahun ini di branding udah cukup gitu. Menjadi seorang hakim yang sharing tentang ilmu kehakiman, sharing tentang beberapa tempat sidang yang oke, gitu contohnya. Ya udah deh, aku pengen fokus yang lainnya. Aku juga pengen naik kelas kok. Aku pengen branding apa lagi ya yang aku suka ya kayak gitu. Jadi tetap nggak memungkiri kita nggak pindah. Karena menurutku yang aku sadari pun, aku ingin naik kelas teman-teman. Kayak gitu. Jadi saranku adalah bacalah buku You Do You. Gitu. Kalau nggak suka baca buku You Do You, dengarkanlah podcastnya punya Felixandro Ruby. Mungkin ini nih tulisannya Felixandro Ruby. Aku tulis ya. Felixandro Ruby. Karena aku pertama kali nemu teman-teman buku yang bener-bener daging banget di fase dimana ketika aku lagi buta arah, ketika aku lagi nggak tahu passionku apa, padahal pekerjaanku sudah ada menjadi MC, speaker mungkin dan sebagainya. Boleh baca bukunya beliau, judulnya You Do You. Ini isinya daging semua. Kalau enggak, dengarkan podcastnya beliau. Gitu aja, judulnya 30 Lunch apa? Lupa. Begitu ya.
Tidak ada yang tidak possible selagi kita mau. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Oke, kayaknya ada pertanyaan terakhir nih Kak dari Kak Aisyah Sarah. Putri izin bacain ya Kak. Boleh, silakan. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya memulai membangun personal branding di Instagram? Lalu bagaimana cara untuk membuat dan menghadirkan konten yang menarik sehingga banyak orang yang mau mampir ke Instagram kita? Sampai follow Instagram kita juga. Oke, jadi ini kalau kita zaman sekarang itu, kalau kita mau ngomongin gimana caranya membuat konten yang menarik sehingga orang mau melihat kita. Gini, teman-teman, Instagram itu anggaplah sebagai kolam ikan. Dan followers kita anggaplah sebagai ikan. Kayak gitu. Jadi, ketika kita bangun Instagram, yang fokusnya itu soal branding tadi public speaking atau jadi apapun itu, kita sama saja kita memberi makan atau pengetahuan untuk followers kita gitu teman-teman. Gimana caranya kita ngehadirin teman-teman followers kita itu biar follow kita? Kita buat konten yang relate dengan dunia mahasiswa contohnya. Kita buat konten yang relate dengan dunia-dunia kayak permasalahan mahasiswa itu apa? Permasalahan di dunia sidang itu apa? Jadi ini kunci dari kemarin di kelas YouTube Short kayak gitu ya teman-teman. Kuncinya dari buat konten agar mereka menarik ke kita itu ya kita buat konten yang relate dengan dunia kehidupan ini gitu loh. Kayak contohnya nih, biasanya kalau kita bangun tidur mau ngapain nih? Oh ya udah bangun tidur biasanya kita kan harusnya kan ini bangun tidur ke kamar mandi jam 5. Tapi ada nggak sih orang yang bangun tidur langsung lihat HP banyak banget? Padahal itu orang yang nggak relate nih. Ya ini banyak banget kayak gitu. Yang pertama kita harus sesuai dengan apa yang value kita gitu, atau kita buat sesuai dengan yang viral. Tapi kalau biasanya kita buat dengan yang viral gitu, pada akhirnya dia naiknya cepat, turunnya juga cepat teman-teman, nggak long last. Tapi kalau kita balik ke value kita, ya mau nggak mau kita harus yang namanya nyari research yang berhubungan sama value. Kayak gitu. Nah, gimana caranya? Ya buat konten yang relate kayak gitu. Buat konten kayak apa pakai lagu-lagu yang lagi tren dan lain sebagainya. Tapi kalau semua tujuannya teman-teman adalah angka, insight atau viral, teman-teman akan capek sendiri. Tujuannya sekarang, karena aku pernah di fase itu teman-teman. Aku pengen kontenku bagus, pengen kontenku viral dan sebagainya. Cuma kalau nggak viral kan capek sendiri ya. Sekarang fokusku adalah yang penting aku berproses setiap harinya posting. Kayak gitu. Jadi balik lagi ke mindset yang kita masing-masing. Kayak gitu Kak Aisyah. Baik, terima kasih Kak Nuri atas jawabannya. Untuk Kak Aisyah, apakah jawabannya sudah jelas? Terima kasih kepada Kak Nuri atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban yang Kakak sampaikan dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Sebelum saya tutup diskusi kita pada siang hari ini, boleh nih dari Kak Nuri jika ingin memberikan closing statement-nya Kak. Untuk Kak Nuri, saya persilahkan. Oke teman-teman, jadi ini closing statement yang kemarin aku juga dapat ini dari YouTube Short. Orang-orang YouTube Short itu dia bisa kita nggak fokus ke followers ya, kita fokusnya ke konsistensi. Dia bisa dapat followers yang besar, subscriber yang besar, itu mereka berawal dari mau dan konsisten. Kuncinya hanya itu, mau tekun konsisten. Kalau nggak konsisten, itu yang nggak akan jadi. Semua hal itu akan terjadi dulu, nggak perlu perfect, dan konsisten dan juga tekun. Kuncinya adalah itu, dan konsisten itu sangatlah sulit. Saya pun merasakan. Udah, dari saya udah cukup, teman-teman. Makasih banyak buat Lakus Eva Unsri. Ditunggu banget buat template Instagram story-nya. Minta tolong buat di mention di Instagram ini Lakus Eva Unsri dan juga Umi Nuni. Nanti aku pengen tahu teman-teman kita sebenarnya dari apa, di mana dan bagaimana gitu. Thank you.
Wah, teman-teman boleh banget ya untuk upload di Instagramnya dan pastinya bakal ada reward nih teman-teman. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis kepada pembicara yang akan diserahkan oleh person in charge kepada saudara Verko, disilahkan. Baik, izin Kak Novi sebetulnya sebagai salah satu bentuk terima kasih Lokus pada Kak Novi yang telah berkesempatan hadir di acara kali ini jadi mentor dan narasumber. Ini kami serahkan sertifikat Kak ya. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama lagi bikin kegiatan bareng lagi. Semoga nanti kedepannya kita bisa ketemu langsung nih bikin kegiatan offline. Mohon diterima Kak ya. Ya, thank you ya. Bisa jadi besok kita bikin kelas public speaking atau kelas MC. Itu oke juga loh. Amin. Oh siap Kak, siap. Ya, Nanti kita bikin ya. Iya, kelas MC, kelas public speaking ya. Siap. Kita bikin offline aja nanti Kak ya. Biar kita ketemu bareng-bareng gitu kan. Boleh deh, aku terbang ke Palembang ya. Sekalian aku mampir ke Padang. Oh, boleh. Nanti kami beliin tempe sekalian. Itu enak banget sih. Ini logatnya udah kelihatan nih, udah mulai kelihatan Palembang banget nih. Oh iya benar. Terima kasih ya Kak Nuri. Saya kembalikan kepada moderator. Kemudian penyerahan sertifikat untuk person in charge yang akan diserahkan oleh manajer Human Resource Development kepada Saudari Naomi, disilahkan. Halo Verko, terima kasih ya udah menjadi PIC untuk JF Grading 1 kali ini, dan semoga dengan diadakannya JF Grading ini dapat memberikan manfaat juga buat kita dan jenis lainnya. Ini ada e-sertifikat buat Verko, semoga dapat bermanfaat dan dapat terus berkontribusi di Lokus ya Verko. Ya amin, terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat untuk moderator yang akan diserahkan oleh Vice Manager Human Resource Development kepada Kak Fatu. Saya persilakan. Halo Putri. Halo Kak. Oke, ini merupakan wujud apresiasi buat kamu karena udah bersedia jadi moderator di acara di upgrading hari ini. Terima kasih juga udah ngeluangin waktu buat latihan, terus udah ingin jadi moderator pada acara kali ini. Ini diterima ya sertifikatnya. Baik, terima kasih Kak Fatu, Kak Naomi udah percaya sama Putri. Dengan berakhirnya agenda tadi, maka berakhirlah pula rangkaian kegiatan pada hari ini.
Kata bijak mengatakan tiada gading yang tak retak, tiada salah yang tak termaafkan. Saya, Putri Sopiandara Cinta, selaku moderator, izin menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan dan kekurangan pada siang hari ini. Dan terima kasih atas partisipasi kehadiran para peserta sekalian dalam acara Geobranding Volume 1 yang bertemakan Let's Build Your Personal Branding to be a Better Future. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Oke, makasih teman-teman. Mohon izin buat keluar ya. Terima kasih Kak Nuri. Thank you Kak Nuri. Terima kasih Kak. Ya, Nuri. Nanti ditunggu buat Instagram story-nya ya. Ya, Kak. Oke, siap-siap. Thank you.